Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilma Aura Halif. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara konfigurasi web server, lalu DNS server, WordPress, dan sublokal WordPress. Yang pertama-tama kita memerlukan IP. Jadi kita harus konfigurasi yang namanya, sebentar saya baca dulu di dokumentasi saya sendiri. Addressnya netplan 01 netcfg YAML. Masukkan password. Oke, salah. Oke. Nah, konfigurasinya seperti ini. Endpost itu adalah seperti router kita, lalu address ini adalah IP kita sendiri. IP saya itu 192.168.5841 sesuai dengan NIM saya, yaitu 15841. Lalu kita isi juga gateway 192.168.58.1. Ini seperti jembatan agar bisa terkoneksi. Lalu address ini ping Google dan ping 111. Name server. Lalu ini tuh spasi. Biasanya spasinya itu kalau tidak 2 ya 4. Jadi cara membuatnya itu 1 2 3 4 1 2 3 4. Berarti ini yang address itu adalah 8 spasi. Seperti itu. Ini agar Ubuntu kita memiliki IP lokal permanen. Jika tidak seperti ini maka tidak permanen, yaitu menggunakan IP addr-add. Nah, itu command line buat ngasih IP juga tapi tidak permanen. No. Lalu kita harus menginstal Apache 2 untuk web server. Itu install Apache 2 -y. Kalau tidak, sudo update and upgrade first. Jika tidak terjadi problem, coba kita update dan upgrade. Nah, karena ini ada problem tentang di package, sebenarnya ini command line seperti ini sudah bisa, nanti tinggal pencet y agar
agar bisa pencet Y nanti. Lalu kita coba dulu di bukan sudo cd etc apache 2. Nah, kalau sudah ada seperti ini, ada conf available, most available, conf enable, berarti sudah bisa, atau bisa dicek dengan menggunakan Firefox seperti ini, http localhost. Nah, karena saya sudah selesai, nanti harusnya awal-awal itu munculnya seperti ini, Ubuntu Apache default page. Nah, kalian juga bisa menggunakan IP address kalian yang sudah kalian add tadi di netplan tadi, config netplan. Lalu selanjutnya kalian creating your own website. Nah, sebenarnya ini juga bisa diganti gambarnya atau websitenya dengan menggunakan seperti ini, sudo mkdir, bikin cd dulu, bikin directory dulu, lalu kita cd, lalu kita bikin HTML, file HTML, lalu kita isi seperti ini, biasa saja. Jadilah seperti ini, welcome to my website. Lalu kita baca dulu dokumentasinya. Setting up virtual host configuration. Virtual host ini, oh ya ini search available tc apache 2 sites available, cd dulu ls. Yang tadi itu adalah default conf nah tadi itu di sini, tapi kita sudah di copy file ini atau configan ini ke sini, sudo nano local.conf ini, atau bukan ini sudo nano website.conf. Nah, ini dokumen root itu agar direktorinya menuju ke file yang kalian buat tadi, yaitu HTML ini, agar bisa terakses. Nanti yang diakses akan ini. Berhubung saya sudah menggunakan WordPress, saya sudah menggunakan sudo nano ini. Tapi ini nanti saja penjelasannya. Kita harus ke DNS dulu terlebih dahulu. Lalu nah ini tadi saya default file, let's use our file. Nah, tadi kita harus sudo cp dulu, misal sudo cp no default conf. Jadi apa ya, mywebsite.conf. Nah, nanti akan ada mywebsite.conf. Lalu sudo nano
tinggal diganti direktorinya yang sudah kalian buat, namanya misal my website tuh, Ctrl O, Ctrl X, selesai. Ctrl O itu save konfigan kalian. Lalu jangan lupa di sudo a2 inside my websiteku .conf. Command line ini agar si my website ini my website bisa digunakan atau diberi akses seperti itu. Atau kalau kita tidak mau menggunakan D2 decide. Saya lupa. Decide. Ya nanti lupa lah itu. Pokoknya ada decide itu buat disable konfigan ini. Jadi nanti dia tidak akan ke default atau ke my website tadi, conf tadi. Lalu selanjutnya kita ke DNS, yaitu sudah apt install bin 9 utils -y. Ini agar tidak perlu ngetik y terus enter seperti itu nanti. Clear dulu, sudah apt install bin 9 utils -y. Karena di package korup mungkin ini karena di package-nya interrupted, karena saya sudah punya file ini atau bin 9 ini, makanya ada problem di package was interrupted. Nanti saya akan mengatasi masalah ini, tapi command line ini sudah benar. Nanti tinggal tunggu dan berhasil. Lalu kita ke sini di etc bind ls. Pertama-tama kita mau bikin file dulu yang awalnya tuh db berapa ya, db lokal. Nah ini seharusnya tuh db lokal tuh tidak seperti ini, karena saya juga sudah config juga di db lokal. Padahal seharusnya kita harus copy paste dulu si db lokal ini. Db lokal ini buat config DNS kalian nanti ke IP lokal kalian, yaitu 192.168.58.41. www ini untuk
agar bisa seperti ini. WW ini kita copy paste lagi tadi dp lokal ke saya bikinnya itu dp websiteku. Kalian misal sudo cp dp lokal dp websiteku, enter. Nah, kalian terserah menggunakan nama file apa. Kalau saya dp websiteku, lalu kita sudo nano dp websiteku. Wilma lokal ini menentukan domain kalian. Kalian bisa .com, .net, dan apapun itu. Kenapa kok bisa? Soalnya kita emang cuma bisa akses di lokal, yaitu di Ubuntu ini, virtual ini. Seperti itu. Lalu root Wilma 123 lokal samain. Ini jangan diotak-atik. Lalu ini 5123 lokal 1192.168.5841 sama blok ini nanti buat subdomain, nanti akan penjelasannya 192.168.5841 seperti itu. Terus ada to YouTube Pak sama teman-teman masalah my address akan menuju ke IP address tersebut. Lalu kita config dp192 seperti di sini. Awalnya dia itu menggunakan dp127. Jadi kita cp dp127 ke misal dp terserah gitu. Lalu kita lihat lagi nano dp titik terserah. Nah, nanti akan seperti ini. Localhost nanti bisa disamain lagi 5123 lokal, 5123 lokal, dan seterusnya 5123 lokal. Lokal. Oh ya, jangan lupa di sini dikasih titik biar tidak terjadi error. Kita lihat saja sudo nano dp192 seperti contoh. Yes saja, titik Y. Kita bikin seperti ini. Nah, ini 41 itu adalah angka oktet terakhir kalian pada IP address kalian. 5123 lokal sama. Lalu setelah seperti ini, oh ya, ini jangan diotak-atik lagi, saya rasa beda juga gak apa-apa. Pokoknya yang diotak-atik itu adalah nama domain ini 5123 lokal yang tadinya localhost, dan ini root 5123 lokal ada titiknya. Jangan lupa ada titik di sini biar tidak terjadi error. Lalu kita edit file yang namanya nameconf option.
sudo nano. Oh ya, sudo nano ini agar kita bisa seperti membuka suatu file dan mengotak-atik file tersebut atau memberikan tambahan, menghapus dan sebagainya. Conf options, yes. Tadinya ini akan ada garis miring seperti ini pada forwarded. Garis miring ini ibaratnya seperti kalian memberikan komen atau komentar sehingga tidak bisa diakses oleh konfigan ini, name conf option ini. Nah, kita perlu hapus seperti ini pada forwarders seperti itu biar bisa diakses. Lalu dnsec validation bikin no, lalu Ctrl O, lalu Ctrl X biar exit. Lalu sudo systemctl restart bind 9. Kita cek dulu status systemctl status bind 9. Nah, kalau sudah running seperti ini maka berhasil. Kita coba cek lagi tadi yang Apache 2. Ini juga aktif, maka berhasil. Jika terjadi error, maka masih ada konfigan yang error, atau tinggal di restart aja seperti tadi. Sudo systemctl restart bin 9 tet atau Apache 2. Nah, lalu kita cek apakah IP kalian tadi sudah benar. Jika benar, IP kalian yang membedakan IP saya dengan IP kalian itu oktet terakhir kedua 58, terakhir yaitu 41. Itu terserah kalian. Lalu kita cek. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalian sudah berhasil konfigurasi DNS kalian. Ini tadi konfigur di IP lokal biar permanen. Lalu kita ke MySQL. MySQL itu database biar nanti WordPress-nya punya database. Sudo apt install MySQL main server main y. Nah, nanti akan selesai sendiri karena ini ada errornya juga di Ubuntu saya pada dpkg, maka ada error. Nanti ini sudah benar kok. Lalu ini sudah MySQL secure installation, kita copy, nggak bisa nih. Sudo MySQL secure installation, tinggal di yes. Validate that can be used as password for security strength. Kita medium saja. Remove by default MySQL installation as an anonymous user. Lepas y for yes, penuh saja. Disallow root login remotely. Root should only be allowed to connect from local host. This ensures that someone cannot
tenang saja. By default MySQL comes with the database test. So we remove before moving to production environment. No skipping. Sebenarnya nggak perlu juga sih ini skill installation. Lalu kita cek lagi sudo systemcl status MySQL. Yang penting ini sudah aktif, maka MySQL sudah bisa digunakan. Sudo MySQL main root. We need to create oh iya, nah ini command line MySQL usernya adalah root. Jadi kita menggunakan user root, yaitu seperti bos kalian di perusahaan. Dia bisa menggunakan hak full access pada Linux kalian, yaitu root, user root, bukan user root ya, pokoknya root. Lalu kita create database. Oh iya, DB WordPress DB kita lihat saja ya. Tutorial jangan lupa titik koma. Misal kita sudah menggunakan tutorial, lalu kita menggunakan user lain selain root kita, menggunakan create user, WordPress user, localhost, identified by ini password, biar user kalian nanti ada passwordnya. Misal tadi use dulu sih tutorial, lalu kita create use tutorial. Itu kita menggunakan database tutorial. Kita create user tadi command line seperti apa, create user WordPress user. Oh ya, di MySQL kalau kalian menggunakan subslot seperti ini atau tidak seperti ini, sebenarnya tidak apa-apa, karena di MySQL itu tidak menghiraukan besar kecil pada suatu huruf gitu. Misal kita seperti ini, user, misal J-nya cuma besar di sini, lalu kita coba saja di WordPress user ini, misal tutorial, jangan lupa dikasih titik lagi, lalu add, terus localhost sama identified by 123 misal, enter. Just not satisfied current policy requirements, berarti tidak bisa terlalu gampang passwordnya. Tutorial identified by misal 123.321. Mohon maaf. Your password is not satisfied current policy. Misal ini saja deh, create user tutorial localhost identified by
tutorial 123 tes. Your password. Coba ya, kita ketik aja localhost identified by tutorial 2865. Kita tanyain dulu. Coba kita pakai create user tutorial localhost. Ini kayak gimana sih? Atau kita samain aja ya, WordPress user gini deh. Kita bikin lagi create user WordPress user at localhost then divide by 1 2 3 4 5 deng. Oh iya, ada itu ya. WordPress user dot add localhost identified by 12345 deng. Oke, kita create user tutorial localhost identified by tutorial 12345. Kasih add juga tutorial. Nah, jadi passwordnya nanti harus kompleks seperti ini ya, tutorial .12345 agar memenuhi current policy requirement seperti itu. Lalu kita grant all privilege. Grant all privilege ini biar si user bisa melakukan apapun. Grant all privilege menganugerahkan semua privilege pada user tadi. Grant all privileges tutorial titik ya, tutorial grant all privileges tutorial titik bintang grant all privileges to grant all privileges on kita gedein aja deh, on tutorial tuh usernya tadi tutorial, kita sini aja deh, tutorial set localhost
tutorial ini tadi nama database kalian. Kita ulang lagi, privileges tutorial titik ini kasih on to tutorial ini tadi nama privileges on tutorial to tutorial ya, on privileges on tutorial. Kita enter. You have an error in your SQL syntax. Ini ada di penulisan salah ini, makanya salah privileges. Nah, harus ini ya, harus teliti ya, soalnya salah huruf sedikit langsung salah loh. Nah, ini harus install PHP dulu agar WordPress nanti bisa running. Kita ke sini dulu, Firefox, agar bisa di copy. Kita ke install PHP WordPress Ubuntu. Kita lihat dokumentasi pada Ubuntu untuk install PHP-nya. Apa bukan? Install dependencies. Ini kita sebenarnya tadi kalau awal-awal kalian sudah copy paste pada install dependencies di documentation si Ubuntu, nggak perlu install lagi. Ini kita exit dulu. Oh iya, bentar, belum di flash privileges. Kita ke clear dulu. Main urut flash privileges. Oke, langsung bisa nggak ya? Nah, sudah. Kita flash dulu.
kita ini copy paste. Kalau sudah di copy, ini exit, kontrol, jangan lupa di sebenarnya ini sudah bisa, tapi karena balik lagi sudah di package ini ada error di Ubuntu saya di saat saya record. Atau kalian bisa ini copy paste di sini, saya di GitHub saya, di documentation saya seperti ini. Ini adalah package esensial untuk PHP-nya nanti. Lalu kita setelah ini selesai, setelah kalian copy paste pada di sini atau di sini documentation Ubuntu, lalu kita sudo system ctl restart range 9 biar terrefresh dan Apache 2. Lalu kita mau ke bagian install WordPress-nya. Install WordPress-nya itu sudah apa, mkdir minp ini dibutuhkan biar bisa bikin direktori pada var www ini. Misal siapa ya, tutorial kali. Sudah. Lalu kita kasih akses, kita kasih pada direktori itu. Ini srv server deh. Sudo chown ini buat memberikan akses pada direktori ini. curl ini seperti download, seperti menarik pada https wordpress.org latest tar gz. Tar ini .gz ini seperti kalian menggunakan WinRAR ya. Bentuknya nanti akan zip seperti ini. Seperti ini WinRAR. Kurang lebih seperti ini penjelasan tar.gz itu. Nah, kita kembali lagi di sini. Sudo chown www.data srv var www tutorial can access no such file. Sudo chown tuh mkdir. Coba kita ini dulu. Tidak ada srv-nya ya. Berarti dokumentasi saya ini ada yang harus direvisi. Lalu kita curl di sini aja deh. Install WordPress. Ini kita copy paste. Kita copy paste. Nah, jangan lupa ini jangan langsung di enter. Tadi kalian kan bikin direktori yaitu tutorial kan. Tadi saya juga bikin tutorial. Sudo curl ini satu saja. Ini command line ini,
command line yang garis tegak ini menandakan bahwa jika curl sudah selesai maka akan langsung diteruskan pada sudo main u www.data tar x main c srv tutorial versi seperti ini. Tutorial nunggu, karena saya sudah selesai maka saya akan cancel saja. Nanti ini akan menunggu, lalu kita bikin configuration apa aja dulu. Ini seperti ini. Bentar, kita cd dulu ke etc apa aja dulu, ls, kita ke cd lagi titik, oh ya cd titik ini menandakan bahwa kita di direktori sekarang, yaitu etc apa aja 2, lalu slash search available lalu ls, kita bikin lagi sudo nano tutorial.conf, kita samakan saja seperti di sini konfigurasinya. Kita ganti dulu srv. Nah, tadi kan kita bikin di var, lalu tutorial function link, ini samakan saja di direktorinya tutorial, nggak usah, kita kontrol O, exit. Coba kita lihat konfigurasi saya sendiri. Bener sih, require all granted, berarti ini bisa mengakses semuanya. Require all granted ya, dokumen root, server admin, webmaster localhost, server name. Server name udah belum? Kurang lebih seperti ini sudah bisa sih. Atau kita copy paste saja pada sudo rm tutorial.conf. Ini rm ini menghapus. Lalu kita cp lagi, coba sudo cp bioma 123 local.conf tutorial.conf. Nah, kita sudo nano tutorial.conf. Kita cp itu untuk copy paste ya. Kalian tuh kalau copy paste kan tinggal kayak klik kiri, terus nanti ada klik kanan, terus nanti ada copy dan paste nya kan. Nah, karena di terminal itu menggunakan sudo cp, ini menggunakan nama file yang ingin di copy, lalu paste nya ini menggunakan nama yang lain langsung. Kalau kita manual kan, kalau waktu di paste itu namanya sama dengan file sebelumnya. Nah, di sini itu kalau di terminal langsung bikin nama sendiri, yaitu tutorial.conf.
webmaster localhost samain aja. Server name tadi samain dengan yang DNS tadi yang DB 192 nameconf seperti itu. Allow override all require granted. Jadi kan ini direktorinya kan tutorial, ganti nama kalian, terserah sih namanya tutorial. Lalu di sini juga tadi saya bikin tutorial seperti ini, localhost exit. Kalau sudah sudo a2 insight siapa tadi, tutorial.conf to activate your unit to run nanti harus di reload dulu. Sudo systemctl reload apache 2 misal, nanti enter gitu. Kita karena saya sudah punya jadi tidak perlu. Lalu sudo a2 mode rewrite enable URL rewriting. Lalu ini a2 decide ya, disable ya. Tadi kan ini menggunakan default code ini. Nah, kita perlu sudo a2 decide default conf, biar nanti konfigurasinya tidak di file ini. Ini salah ya. Nah, site already disabled. Lalu kita sudah, misal tadi kan saya pakai a2 insight yang tutorial, karena saya tidak menggunakan tutorial.conf ini, saya menggunakan a2 decide. Lalu kita sistem ctl reload apache 2 sudah, dan apache 2 sudah selesai. Sepertinya tadi tuh ada yang kelewatan teman-teman, yaitu menggunakan yang kita ke band lagi ya, cd etc line ls. Nah, sudo nano name conf lokal ini belum nih ya. Kalian perlu nambahin, yaitu zone ini nama kalian, type master, filenya itu tadi berikan db kalian tadi. DB websiteku ini hasil dari db lokal, biar nanti bisa menunjuk ke konfigan IP tadi kalian yang kalian bikin dan domainnya. Zone ini itu 58, ini 58 tulis kebalik ya, 58 mulai dari bukan oktet terakhir tapi oktet terakhir kedua. 58.168.192 in addr.arpa type master. Kalau ini tadi hasil db.192. db192 tadi hasil dari sudo cp db127 db192 seperti ini. Kita coba cek sudo nano db192 ini ya tadi ya, seperti itu. Sudah, kita close dulu. Lalu kita cek dulu http
5123 lokal. Oh ini HTTP blog hello world. Nah ini sudah nih. Lalu kita bikin subdomain ya. Subdomain itu kita ke apa aja 2, lalu cd lagi titik sites available ls. Kita perlu bikin lagi, yaitu misal sudo nano subdomain .123 local.conf seperti ini. Lalu exit dulu, kita ke nano conf, isinya seperti ini. Server admin isinya itu seperti kalian bikin config-kan yang di sites available main domain kalian, yaitu ini. Seperti ini. Tapi bedanya cuma ganti direktori doang nih. Direktori var www blog wilma 123 lokal all override all required all granted. Server name blog wilma 123 lokal sama server admin webmaster wilma 123 lokal. Ini samain seperti ini. Cara bikin subdomain itu cuma bikin konfigkan lagi file baru lagi sama, tapi yang bedanya itu pada direktorinya dan dokumen root lah, dokumen root. Coba ya, kita bikin lagi. Tadi mana sih? ls sudo nano subdomain 5123 local.conf ls. Jangan deh sudo cp, tadi kan saya sudah punya blog 5123 local.conf, atau kalian pakai ini 5123 local.conf. Subdomain wilma 123 local.conf, samain aja. Lalu kita sudo nano subdomain wilma 123 local.conf, webmaster localhost ini tadi ganti, bentar saya lupa caranya. Dokumen root ini subdomain wilma 123 lokal. Waduh, wilma 123 lokal subdomain wilma 123 lokal exit. Subdomain wilma 123 lokal conf. Oh ya, kita harus bikin ini lagi ya, var www blog wilma 123 lokal. Berarti kita harus bikin lagi nih teman-teman.
ke sini lagi dulu. Bentar. var www ls cd titik blocks Wilma 1 lokal ls. Nah, berarti kalian harus bikin ini dulu, sudo mkdir min p terus var www, bikin lagi seperti kalian bikin lagi seperti ini, sudo mkdir min p sudo com lagi, nanti curl lagi. Jadi bikin subdomain itu sama aja bikin kalian configure WordPress, install and configure WordPress seperti tadi. Karena saya sudah punya, saya kasih contoh saja. Lebih blog untuk funding site. Dua sites available blog local.conf directory file name blog local directory var. Bener kan ya? Reload Apache 2. Sistem STL reload Apache 2 bisa ya? Sama kok, yang ini kok. Sudo h2 site dc c2 sites available blogs 3 local.conf. Coba deh kita ke dc apache 2 titik sites available ls sudo blog local conf. Direktorinya sudah benar, webmaster sudah benar, blog sudah benar, var www dokumen root sudah benar. Dua insight blog local conf di sistem STL reload Apache 2.
sedotcom www data var www blog www.lokal.com. var www hs. Oh, ini nggak ada confnya ya. Server not found. Virtual hostnya sudah kok, sudah. Kita coba ini. Apa ini ya? Virtual host sudah. Ini juga udah. Konfigan juga udah. Apa ini belum ya? Coba kita tanya dulu. Harusnya tuh udah bisa loh, tapi kenapa kok bikin lagi aja ya? Masih record kan? Coba ini sudah lama saja soft. Nah, bener kan? Oh iya. Harusnya tuh sudah benar ya, tapi karena resolve count-nya ini tadi 53, biasanya tuh saya ganti 1 biar bisa diakses untuk subdomainnya. Nanti bakal bikin lagi seperti ini, blog Wilma123 lokal. Caranya sama seperti bikin WordPress lagi, tapi bedanya tinggal dikasih blog.wilma123 lokal atau subdomain .wilma123 lokal. Nanti bikin lagi direktori di var-nya, var/www, lalu selesai. Seperti itu kira-kira instalasi
dan konfigurasi web server, DNS server, database server, dan WordPress dan subdomain WordPress. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.